Jadi satu bulan itu saya punya 6 jatuh tempo. Wah. Jadi saya kolektor jatuh tempo. Satu kejadian yang bikin saya muak itu, jadi saya habis dapat duit nih, saya bayar angsuran, dan itu baru saya pulang. Begitu saya pulang, anak saya nangis minum susu, saya balik lagi ke minimarket yang ada ATM-nya, karena saya tahu dompet nggak ada uang. Nah, saya tarik uangnya, nggak keluar. Saya bingung, saya cek saldonya, kalau nggak salah saldonya tuh 23.000 sisanya. Dan saya mau beli susu harganya 36.000. Saya minta maaf sama istri saya. Anak saya kasih teh hangat. Akhirnya kita mulai dari awal, jualin semuanya, nggak punya pekerjaan, nggak punya bisnis. Ya hidup susah lebih baik lah daripada saya harus hidup. Betul. Ada tapi ada utang. Kemudian 2013 itu Januari, Februari, Maret itu total omset 1,4 miliar. Gila. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Christina. Nah, akhirnya nih yang ditunggu-tunggu nih, hampir setiap video saya pasti ada yang komen, Cici kapan interview Mas yang satu ini? Akhirnya Mas Arli Kurnia Arli ini sebagai pakar pelunas hutang. Kemudian juga lo itu adalah pelopor gerakan 30 hari tanpa utang ya? 30 hari bebas hutang. 30 hari bebas hutang, pelopor 30 hari bebas hutang. Karena dulu pernah bikin ebook kan ya? Ada, ebook saya tahun 2015. 2015. Saya tulis kalau nggak salah. Terus lo juga sampai yang pelopor juga yang rumah tanpa KPR? Rumah lunas. Itu judul DVD saya sih sebenarnya. Oh, judul DVD. Rumah saya. tanpa KPR, bayangin lo bisa beli rumah tanpa KPR itu hebat banget. Mas Arli ini juga ada yang bilang pemilik produk Klinos, Ya, penghemat BBM. Mas Arli itu juga adalah seorang profit maker. Kenapa sih bisa dijulukin profit maker itu, kenapa ya? Profit maker itu istilah yang saya sosialisasikan. Soalnya banyak teman-teman ini pengen jadi pengusaha. Oke. Gitu. Kalau menurut saya jangan jadi pengusaha, jadi profit maker. Karena kalau jadi pengusaha kita mesti sewa tempat, kita mesti segala macam pakai model besar-besar. Nah itu bukan saya gitu. Kalau tanya sama saya nggak punya itu semua. Yang saya punya profitnya. Wih. Jadi kita fokusnya sama profitnya. Dan itu yang saya ajarkan. Oke Mas Arli, boleh nggak sih diceritain gimana sih sejarahnya kok Mas Arli itu bisa dikenal sebagai pakar pelunas hutang dan sampai dikenalnya kalau inget Mas Arli tuh inget rumah tanpa KPR sampai sekarang jadi profit maker juga, atau ada juga yang bilang kalau inget Mas Arli tuh inget Klinos. Nah awal mulanya tuh gimana sih pertama kali mulai bisnis? Awalnya saat saya punya utang ya gitu. Tentunya saat kita punya utang. Jadi tahun 2012 November itu saya bangkrut karena kebanyakan utang gitu. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih, itu cuman 400 juta. Karena sampai hari ini yang ketemu sama saya curhat itu ada yang utangnya sampai 60 miliar. Tapi utang saya itu cuma 400 juta waktu itu. Dan saat itu saya sama istri ngerasa ada yang salah nih gitu. Utang 400 juta ini ada yang salah. Bukan nggak bisa cari duit, kita cari duit mati-matian apapun, habis terus angsuran untuk angsuran, nanti habis bayar yang satunya besok bayar lagi, habis bayar satunya. Jadi satu bulan itu saya punya 6 jatuh tempo. Wah. Jadi saya kolektor jatuh tempo. Dulu pakai kartu kredit juga? Sempat pakai, gitu, sempat pakai, cuman nggak lama ya. Gitu. Tapi kebanyakan utang saya leasing. Gitu. Leasing mobil saya dulu banyak gitu. Banyak tapi utang semua gitu maksudnya. Jadi mobil banyak tapi hutang semua. Itu karena kan dulu saya ada di usaha yang jenisnya adalah multi level marketing gitu. Itu nggak ada yang salah. Maksud saya tidak menyalahkan sesuatu, enggak. Iya. Tetapi dari sebagian besar yang saya ikuti itu semakin tinggi peringkat itu gengsi semakin gede.
Semakin tinggi tingkat di MLM, Ya. leader sebagai leader gitu Gengsinya ya. gede kan, kalau leader naik motor nggak enak. Nah, kan akhirnya kredit mobil. Nah, kredit mobil 1 nggak cukup, kreditlah 2 gitu. Itu nggak cukup sampai berapa? Sampai 3 saya dulu. Saya kredit semua. Terus untuk nutup itu makanya kan jadi mati-matian kerjanya. Nah, dari situ 2012 tepatnya bulan November saya putuskan untuk stop. Gitu. Untuk stop, keluar juga dari bisnis tersebut, terus jualin semua mobilnya. Yang tadinya saya pakai supir pribadi, mana-mana dianterin, kayak dihormati secara instan lah istilahnya. Iya. Itu kita langsung balik arah. Jadi saya langsung istilahnya yang tadinya serba ada. Sekarang bisnis nggak punya, pekerjaan juga nggak punya. Kenapa nggak dilanjutin MLM ya kalau misalnya memang menghasilkan? Ya karena kan butuh edifikasi gitu. Kalau orang MLM tahu lah edifikasi itu apa. Edifikasi itu kita diperkenalkan sama orang sebagai orang yang hebat, orang yang sukses gitu. Iya, padahal kredit semua. Padahal kredit. Nah, Oke. itu yang saya alami. Saya nggak tahu sama teman-teman yang lain bagaimana. Ada mungkin yang serupa, ada juga yang enggak ya. Saya nggak tahu. Tapi di dalam hidup saya 2012 itu adalah titik balik. Tepatnya bulan November saya ingat sekali gitu. Nah, dari situ serba susah semuanya. Saya naik motor. Gitu. Saya ingat banget saya naik motor. Orang lihat saya susah saat itu. Ya orang lihat saya susah. Tapi sebetulnya saya nggak susah. Justru malah saya menemukan kebahagiaan di saat itu. Gitu. Karena tadinya saya punya penghasilan habisnya untuk angsuran, sekarang saya cari uang sedikit aja ada sisa. Gitu. Itu sejak tahun 2012 lalu. Nah, dari situ mulailah saya punya pengalaman. Jadi 2012 itu sebagian besar hal-hal yang menyebabkan hutang itu saya jual. Gitu. Terus setelah dijual hutangnya lunas nggak? Atau masih ada sisa hutang? Masih ada gitu, utang perorangan gitu kan. Dulu kan sempat kita nggak kuat ngangsur kan, pinjam orang juga ada gitu ya. Iya. Seperti itu kan, ada yang namanya gali lubang tutup lubang. Nah itulah yang masih tersisa. Tapi itu selesai di tahun 2013 gitu. Ya nggak sampai 3 bulan setelah itu lunas. Jadi 400 juta itu saya nyelesaikan tuh kalau 90% saya lunasi itu 1 bulan, 30 hari. Gimana cerita? Oh makanya akhirnya bikinlah buku e-book 30 hari bebas hutang. Itu kan kisah hutang. saya gitu. Boleh diceritain ya? Iya itu 30 hari bebas hutang itu inti sarinya kita lihat penyebab utangnya dulu apa. Kalau penyebab utang saya adalah bisnis saya dan apapun yang terkait dengan hal itu, maka yang saya lakukan ya udah saya stop, saya jualin semuanya. Gitu. Lebih baik saya mulai dari awal. Gitu. Kita mulai dari awal, mulai mencari lagi, bahkan ini dari tahap mencari loh, mencari sumber income untuk makan. Gitu. Itu 2012 lalu. Ya sebetulnya kalau cuma untuk makan tuh gampang kok gitu. Waktu itu udah punya anak segala udah macam. Satu. Itu anak 1. Udah punya anak 1. Ya kita, saya sama istri sempat kita ngobrol kan dari hati ke hati, karena selama kita punya hutang itu kan nggak pernah akur gitu. Nggak tenang ya? Iya, setiap hari itu kan ada aja hal yang miss. Karena pada saat punya hutang, angsuran saya banyak. Saya itu jadi orang bahasa Jawa itu kemerungsung ya. Apa kemerungsung? Parno atau apa sih kemerungsung? Apa ya kemerungsung itu? Kemerungsung itu bahasa Indonesia gerusa-gerusu. Oh, gerusa-gerusu. Oke. Ya itulah intinya, saya nggak tenang menjalankan sesuatu, nggak tenang. Ditanya marah, ditanya nggak menyinggung aja gampang marah. Ya itu tahun 2012 lalu. Sebelum itu mobil saya itu habis saya jual. Saya pindah rumah ke kontrakan lebih kecil, 1 kamar. Dan banyak hal yang saya coba. Mesin cuci aja saya suruh bawa pulang kok. Sama ini kan mesin cuci itu saya kredit waktu. Malu-maluin. Saya mesin cuci itu kredit gitu. Angsurannya saya masih ingat 640.000 satu bulan. Itu sudah ngangsur 6 bulan, kurang 6 bulan. Saya telepon, Pak, saya nggak bisa ngangsur. Kalau kesini bawa pickup ya gitu, dibawa sekalian aja gitu. Besok saya nggak bayar angsuran. Jadi banyak hal itu yang saya kredit saat itu, dan
selama besok masih ada angsuran ekstrim, saya jual. Kalau nggak saya jual, saya kembalikan semuanya untuk melunasi sebagian besar utang saya. Pokoknya goal saya yang penting bulan depan saya nggak ngangsur lah gitu. Karena udah capek sama angsuran, saya fokus untuk ngelepasin apa yang saya punya. Dan itu nggak gampang gitu. Iya sih. Tapi boleh nggak saya tanya satu hal ya? Boleh. Kan ada juga orang yang ngelunasin hutang dengan cara dia itu menjual beberapa asetnya untuk dapat modal. Mungkin dia untuk buka usaha menggunakan barang-barang yang udah dijual dulu nih. Tapi dia masih keep beberapa hutang yang lain. Kenapa Mas Arli tidak melakukan itu? Saya benar-benar waktu itu udah capek sama angsuran. Jadi namanya ngangsur itu sudah benar-benar apa ya? Udah enek banget lah. Itu enek. Bahasanya tepat itu enek. Enek. Itu bahasa tepat tuh. Udah enek banget. Pokoknya besok ada tagihan lagi, saya udah enek banget sama hal itu. Saya pengen sekali-sekali ngerasain waktu itu, bisa nggak sih sebulan aja nggak ada angsuran gitu. Jadi ya gimana nggak enak, sekarang uang masuk untuk ngangsur. Iya. Udah gitu saya kerja keras lagi. Saya tuh kalau kerja ini habis ngangsur nih ya, saya ke Surabaya. Di Solo, nyetir tuh Surabaya. Habis gitu sana prospek orang. Masuk nih duit. Besok ngangsur lagi. Sampai satu kejadian yang bikin saya muak itu, saya pulang jam 2 malam. Dari Surabaya. Saya pulang jam 2 pagi sampai Solo. Terus kan capek kita. Terus saya tidur. Udah kita baru rebahan. Anak saya nangis, waktu itu anak saya masih minum susu formula. Anak saya nomor 1. Umur berapa? 2 tahunan mungkin. Dia masih masih butuh susu, terus nangis. Istri saya bilang, "Pak, susunya habis." Langsung saya bangun. Oh iya. Sebelum saya datang ke rumah itu, saya mampir dulu ke ATM untuk bayar angsuran salah satu mobil saya. Jadi saya habis dapat duit nih. Saya bayar angsuran. Dan gitu baru saya pulang. Begitu saya pulang, anak saya nangis minum susu, saya balik lagi ke minimarket yang ada ATM-nya. Karena saya tahu di dompet nggak ada uang. Nah, saya tarik uangnya. Nggak keluar. 100.000 nggak keluar. Terus saya tarik lagi 50.000. Nggak keluar juga. Gitu. Saya bingung. Saya cek saldonya. Kalau nggak salah saldonya itu 23.000. Sisanya. Dan saya mau beli susu harganya 36.000. Dan itu malam jam 2 malam saya harus pulang. Ya gimana rasanya saya? Iya. Perasaan saya nggak karu-karuan waktu itu. Saya marah, mobil itu sampai saya tendangin sendiri di depan minimarket saking saya emosinya gitu. Saya nggak jelas mau emosi sama siapa gitu. Akhirnya saya pulang. Nah itu momen saya nggak pernah nangis saat itu. Saya minta maaf sama istri saya. Anak saya kasih teh hangat. Itu 2012. Nah sejak saat itu saya sudah ngerasa semua hal yang saya kejar saat itu nggak penting. Itu sih. jadi ingat saya. Terus akhirnya saya tanya sama istri gitu. Karena ini kayak ada yang salah nih gitu. Satu ketika kita bisa duduk bareng, terus ngobrol dari ke hati. Saya udah ngerasa nggak kuat nih. Saya sih bisa nggak marah-marah lagi gitu misalnya. Saya itu Mas Arli. Oke. Saya bisa nggak ini asal bebanku kecil gitu. Terus gimana kalau mobil ini kita jual semuanya? Istri nggak komplain tuh. Justru malah dia bilang gini, ya kalau mobil kan saya nggak minta gitu. Jadi saya nggak minta mobil waktu itu. Nggak pernah minta mobil, nggak pernah minta apa-apa. Yang dia minta adalah kalau aku ngomong didengerin itu aja. Kayaknya semua istri memang mintanya itu doang sih, simple. Ternyata cuma itu. Iyalah. Kalau aku ngomong dengerin gitu. Cuman itu gitu. Jadi selama ini yang saya cari istilahnya, kita kan selalu punya target ya. Iya. Kita punya goal. Nah, untuk mengejar itu kan tentunya kita harus punya planning, actionnya juga harus bagus, semuanya ditata saat itu. Tapi ternyata istri saya nggak mau. Pengennya punya waktu didengerin. Ternyata itu lebih penting. Akhirnya ya udah kalau dijual semuanya nggak apa-apa gitu.
kita mulai dari awal. Akhirnya kita mulai dari awal, jualin semuanya, nggak punya pekerjaan, nggak punya bisnis. Ya hidup susah lebih baik lah daripada saya harus hidup Betul. ada tapi ada utang. Mulai dari situ saya jadi punya ilmu, positifnya itulah gitu. Mulai dari situ saya punya ilmu, saya berusaha, saya harus usaha gimana pun caranya, saya bisnis bisa bangkit tapi tanpa hutang. Nah itu yang saya rasakan tentang hutang gitu. Mungkin orang lain bisa punya pikiran yang berbeda. Ada istilah, kalau Kiyosaki bilang kan ada utang baik, utang buruk gitu. Tapi saya agak berbeda pendapat. Saya tidak ada merasa hutang itu baik gitu. Atau mungkin saya nggak bisa ngelola hutang juga, saya nggak tahu. Dan bahkan saya itu hidup dari online. Saya cari barang, browsing di internet, ketemulah penguat sinyal, saya order, terus saya jual di Facebook pribadi gitu, yang temennya juga nggak seberapa, sehari itu laku 1, 2 gitu. Tapi berarti kala itu ketika beli penguat sinyal kan mesti butuh modal kan? Berarti adalah duit tabungan dikit-dikit gitu ya? Ada lah, kalau sekian ratus ribu masih ada lah. Oke. Tapi nggak sampai jutaan gitu. Oke. Waktu itu nggak pernah, di tahun itu rekening saya itu nggak pernah di atas 3 juta. Gitu. Berarti itu di tahun 2013? Iya, gitu, 2012. Oh 2012 akhir udah mulai, karena November stop, jadi Desembernya udah mulai jualan. Saya mulai jualan, terus akhirnya saya browsing lagi di internet, ketemulah penghemat BBM. Gitu. Ketemu penghemat BBM, saya mau maklun. Saya mau ambil di satu produsen di Surabaya. Saya kontak, Bu, saya mau beli dalam jumlah besar, mau saya packing, gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Berapa nih? Minimal order 4 juta, Mas. 4 juta rupiah. Ya. Oke. Saya nggak punya duit. Saya nggak punya duit sama sekali untuk order. Ya udah Bu, karena saya malu, akhirnya saya beli 1 botol. Gitu. Saya beli 1 botol untuk saya pelajari aja. Apa sih ini sebetulnya? Oh jadi dengan harga ecer dong berarti ya? Iya, harga ecer. Gitu. Ya udah, nggak saya jual juga, saya buka-buka. Terus itu ada tulisan minyak atsiri gitu. Ya, tulisan minyak atsiri. Saya nggak tahu sama sekali apa minyak atsiri. Akhirnya saya cari di internet apa itu minyak atsiri, ketemulah penjelasan minyak atsiri macam-macam kan, sampai penjual minyak atsiri saya juga tahu, terus sampai saya pelajari tentang aditif. Nah, sampai ke aditif bahan bakar. Saya ambil semua ilmunya, terus saya kontak salah satu penjual yang di Jogja untuk beli minyak atsiri sesuai dengan yang saya dapatkan informasinya di Google. Intinya itu. Terus saya ke Jogja naik motor, saya belilah minyak atsiri pertama kali yang sudah diproses demikian rupa dengan harga Rp900.000. Nah dari situ saya botolin kecil-kecil, pakai botol yang kecil-kecil itu, botol tetes mata. Saya stiker, saya print pakai printer, terus saya jual. Saya klip pakai plastik obat itu, gitu. Itu saya jual pertama kali. Saya nggak pernah nyangka kalau produk tersebut sampai bisa seperti sekarang gitu. Saya bikin itu bukan untuk punya bisnis, tapi supaya saya bisa makan aja gitu. Jadi saya naik motor keluar setiap hari, terus saya pulang harus bawa duit. Saya bawa duit, pulang itu laku 50.000, 100.000 untuk beli beras. Ya, jadi Klinos itu dulu namanya Dexon ya. Jadi saya keluar rumah naik motor, saya tawarin ke teman saya, dia kasihan lihat saya dulu pakai Supra Ability, sekarang naik motor nawarin kayak gitu. Kasihan dia beli gitu. Awalnya, tapi lama-lama ada teman saya datang, dia cobain ke teman-temannya, nelpon satu-satu, ini kenapa nih motor jadi enak nih gitu. Terus kok yang tadinya macet-macet sekarang nggak macet-macet, tadinya berat sekarang ringan gitu. Itu produknya Mas Arli itu gini-gini. Nah mulailah dari situ terjual agak besar. Jadi bulan Desember itu udah mulai nginjak angka puluhan juta. Januari itu saya pegang dari 900.000 ya, dapat duit 60 juta. Waktu itu senang banget ya. Iyalah, gitu. senang banget pasti. Kemudian 2013 itu Januari, Februari, Maret itu total omset 1,4 miliar. Gila. Tapi saya nggak seceroboh dulu ya. Iya. Dulu saya konsumtif banget gitu. Tapi itu enggak. Bahkan saya punya omset 1,4 miliar dan ini boleh saya bocorin. Penghemat BBM saya itu profitnya lebih tebal daripada modalnya. Terus dari situ akhirnya mulainya terpikir untuk membeli properti.
Ya, properti pertama saya malah bukan rumah. Saya itu sewa kontrak di rumah yang masih rumah 1 kamar itu yang saya sewa. Tapi saya sudah beli properti di Salatiga untuk produksi. Luasnya sekitar 400 meter. Itu pertama kali yang saya beli. Dan orang biasa kalau dapat profit 1M gitu aja, pasti punya mobil bagus lah. Saya enggak, saya masih naik motor. Iya. Saya masih naik motor, saya masih kontrak gitu. Dan itu terjadi sampai 2 tahun lah sekitaran. Kenapa waktu itu memutuskan membeli ketika bisnis kan ibaratnya masih merintis juga kan? Masih. Kadang kan ada orang yang gini loh, dapat duit banyak gitu ya, suka mikir, aduh, kalau gua sewa misalnya, kalau saya sewa misalnya cuma 60 juta. Kalau saya beli mungkin harganya 2M misalnya. Daripada duit saya buat pakai beli, saya nyewa dulu biar sisanya itu saya pakai buat pengembangan bisnis nih. Kenapa waktu itu tiba-tiba terpikir langsung beli gitu? Karena harganya murah juga sih, enggak mahal. Karena juga malas ngangsur. Iya. Nggak mau ngangsur lagi, kapok lah. Iya, gitu. Awalnya juga saya untuk produksi waktu itu sewa tempat juga, kantornya juga sewa, sama sih gitu. Cuman saya kepikir beli tunai aja karena ini ada duit tunai, ada properti murah, orangnya butuh duit, ya udah saya beli. Ada uangnya ya. Tapi hal-hal yang lain saya ngirit. Saya nggak beli mobil. Iya. Gitu. Saya juga nggak beli rumahnya masih sewa dan kecil loh. Itu yang saya lakukan. Jadi orang Jawa bilang prihatin lah gitu. Kita meskipun dapat uang, tetap jangan dihabisin lah untuk gaya hidup. Biasanya kan kalau kita bikin brand sendiri, cara kita mengatur harganya nggak rusak. Misalnya kita kasih rentang harga tertinggi, terendah, semua orang tahu ada yang jual di bawah harga terendah. Itu rahazianya gimana? Kayak gitu. Sampai hari ini masih ada gitu. Yang menjual terutama di marketplace ya. Gitu. Itu ada harga-harga yang memang diturun di bawah. Itu karena apa? Karena dia membeli dalam jumlah yang besar. Gitu. Untuk Klinos saya kasih tips ini untuk yang saya terapkan di Klinos adalah kadang-kadang kantor pusat nih itu menerapkan kita nggak jual untuk bulan ini. Jadi kita kalau sudah banyak nih bulan ini agen udah masuk nih, banyak agen masuk, bulan depan saya nggak buka agen gitu. Silakan ke bawah-bawah gitu. Dan agen tunggal yang biasa yang suka nakal nih agen tunggal nih gitu. Dia nggak bisa jualan, produknya banting harga kan gitu. Kalau agen-agen tunggal saya kemarin tuh ada yang sempat gitu, barangnya masih numpuk gimana nih, ya udah saya lemparin order gitu. Ada order saya lempar ke dia, ada order saya lempar ke dia. Jadi itu solusinya. Hari ini masih ada, tapi resikonya kalau di agen saya turunin harga, ketahuan ini siapa, langsung saya cut. Saya cabut dari website gitu. Karena lumayan dari website itu dapat order juga mereka gitu. Oke. Boleh nih gue jadi reseller. Udah gede. Ngapain juga. Oke, kita lanjut. Oke, akhirnya Mas Arli memutuskan menulis e-book 30 hari bebas hutang. Ya, itu udah. Saya orang yang tadinya nggak pernah pegang duit segitu. Dikasih Tuhan uang segitu. Iya. Nah, kan? Akhirnya merasa ada yang kosong nih gitu. Kayak ada yang kosong. Apa yang saya belum ya gitu. Akhirnya saya nulis e-book ya. E-book 30 hari bebas hutang. Saya tulis jadi e-book. Terus kemudian banyak orang pengen seminar. Akhirnya saya mengadakan juga seminar gratis 30 hari bebas hutang. Benar-benar free seminar itu. Sampai hari ini juga kalau saya bikin seminar 30 hari bebas hutang free. Terakhir kemarin Medan. Itu free. Untuk pembiayaan seminar itu akhirnya e-booknya saya jual. Kan saya harus jual ini. Iya. Saya jual yang seminarnya saya jual atau e-booknya saya jual. Iya. Gitu. Kalau e-book saya jual untuk biaya seminar saya jual saya untuk ini kan. Nah, jadi salah satu akhirnya saya putuskan seminar saya gratiskan, e-book saya jual online. Iya, buat ngebiayain ya. Ya, akhirnya saya bikin seminar tuh di mana-mana. Solo, Jakarta, terus Medan, terus Makassar, Surabaya beberapa kali. Jualan e-book gitu ya, kan banyak sekali resiko diplagiat lah, ada yang di copy lah, ada yang mungkin di screenshot lah dijual di marketplace. Ada. Tapi kita yakin aja ya kalau kita emang ini ya ada aja. Jadi memang itu udah resiko yang dari awal saya pikirkan, tapi menurut saya di copy juga ya no problem. Bahkan ada kemarin yang di copy dia ambil terus kemudian dijual lagi. Iya. Tapi di grup saya. Hah? Iya, gitu. Dan saya beli. Kenapa dibeli? Kasihan saya. Kasihan, ya ampun. Itu ada. Itu ada yang begitu gitu.
Sampai diketawain sama orang-orang di grupnya, janganlah gitu, kasihan gitu. Terus akhirnya saya ingatin, Mas itu nggak etis kalau gitu, nggak etis caranya. Ada juga yang begitu. Tapi ya istilahnya gimana ya, itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Gitu. Ya saya ya tidak berusaha untuk meredam gitu. Bahkan kalau itu saya jual, tapi kalau Anda cari, ini saya bocorin nih. Kalau Anda cari di Google 30 hari bebas hutang PDF, nanti ketemu kok gratis gitu. Gitu. Tapi yang beli sampai hari ini nggak surut loh. Gitu. Tetap ada yang beli loh. Gitu. Ya iyalah, maksudnya kalau emang udah, apalagi niatnya Mas Arli kan membantu ya kan, membantu. Ya kita juga harus dukung ya, jangan sampai download gratisan ya. Gak dukung apa-apa. Mas Arli ya ampun. Orang ilmunya itu di ini aja ada, di YouTube juga ada videonya. Oke. Dan yang dijual juga masih ada gitu. Kalau Anda beli juga masih bisa. Jadi saya nggak tahu, kadang-kadang lucu ada orang saya prinsipnya gini loh, ilmu itu kayak kita punya pohon. Iya. Kita punya pohon mangga. Manis, enak. Tetangga lewat, Mas Arli, boleh nggak minta mangganya? Silakan. Boleh nggak minta mangganya? Silakan gitu. Tapi karena panennya banyak ya saya ambil, saya jual. Ya gue jadi ngefans banget sama Mas Arli ini, keren banget ya. Oke, lanjut lagi Mas Arli. Nah di 2015 kan berarti nulis buku ya kan? 2015 ya. Mulai bikin seminar juga ya kan? Nah di 2016 ini yang saya dengar mulai bisnis properti, ya nggak sih? Iya. Itu mulainya awalnya gimana? Maksudnya bisnis properti itu jual beli rumah? Jual beli saya. Jual beli, tapi bukan rumah ya, saya nggak main rumah. Saya mainnya tanah. Gitu. Saya mainnya kapling tanah. Jadi saya beli tanah besar, potong, jual. Cuman gitu aja, cuman untuk tabungan aja. Jadi itu bisa 3 kali lipat ininya. Dapatnya duit gitu. Kita beli misalnya modal katakanlah 300 juta ya, dapatnya bisa 900 gitu. Gimana? Maksudnya apakah diendap itu kayak kan harga tanah makin naik makin naik. Oh, jadi harga tanah itu makin lama makin naik, itu sudah rumus pasti. Tanah besar sama tanah kecil tuh mahal, tanah kecil itu sudah rumus pasti. Jadi double kita dapat. Dan semua itu awal-awalnya ya karena sejak Mas Arli mulai menolak hutang, istilahnya bisnis makin diberkahi lah ya. Amin gitu kan. Amin. Tahu ada aja jalan-jalannya gitu ya. Saya belajar justru dari kakek nenek zaman dulu. Saya heran sama kakek nenek zaman dulu itu. Ini penasaran saya, bukan menghina, tidak. Penasaran saya adalah kakek nenek zaman dulu rumah tanahnya gede-gede. Iya. Cucunya dapat warisan. Gitu. Padahal kalau sama kita nih, pendidikan kita menang, kecanggihan kita menang, cari profit juga kita menang gitu. Mereka enggak, mereka biasa. Ada yang bertani, ada yang cuma jadi guru, macam-macam kan orang zaman dulu itu. Tapi tanahnya gede-gede. Nah orang sekarang canggih-canggih, hebat-hebat, cari duit juga pinter, rumahnya kecil-kecil, utangnya gede-gede. Iya. Nah, ini yang ironis. Ini bukan menghina, tapi faktanya seperti ini. Makanya saya belajar. Lebih baik saya jadi punya prinsip orang jadul yang hidup di zaman sekarang. Itu makanya saya nggak pakai utangnya gitu. Nyatanya bisa kok. Gitu. Itu Cik. Bahkan Mas Arli itu juga yang saya dengar sering bukan sering malah rutin ya, buka konsultasi gratis tiap Kamis malam ya. Iya, Kamis malam. Itu di rumah Mas Arli ya? Iya, jadi rumah saya itu kayak rumah dukun gitu. Itu yang datang banyak gitu tiap hari Kamis. Alhamdulillah banyak. Jadi kalau Kamis tuh pasti rame. Malam itu rame. Gak stres apa dengerin orang datang masalah melulu gitu? Setelah bertahun-tahun ini itu sudah 3 tahun mungkin 3 tahun atau 4 tahun dulu Pak. Saya lakukan itu dan biasa aja gitu. Karena kan bukan utang saya juga gitu. Utang mereka saya hanya mendengarkan aja dia punya masalah apa, dan ya kalau saya bisa bantu dari sisi keilmuan, saran ya saya bantu ilmu gitu. Kalau bantu uang enggak ya gitu. Saya bantu ilmu. Kalau saya ilmunya nggak paham juga, saya bukan orang paling paham tentang hutang. Kalau saya nggak bisa bantu ilmu ya saya doakan aja gitu. Biasanya kalau yang punya hutang itu Mas Arli rata-rata kasih sarannya itu apa? Jual aset? Enggak semuanya. Belum tentu, karena tidak semua orang mengalami hal seperti saya gitu. Jadi utang itu beda-beda.
sama-sama punya KPR, si A sama si B jumlahnya sama aja, solusinya beda. Si A punya warung, utang 4 KPR 400 juta, si B pegawai negeri, utang KPR 400 juta, solusinya beda. Gitu, nggak bisa sama. Jadi tergantung penyebabnya apa dulu. Boleh nggak kasih satu study case gitu ya, nggak usah sebutin nama, yang Boleh. nanya siapa, yang pernah Mas Ali tolonglah bantu sampai sekarang dia akhirnya bebas hutang. Ada banyak. Yang berkesan lah buat Mas Yang Ali. paling berkesan tuh Agus. Agus tuh utangnya sama rentenir 750 juta, dia kontraktor sih. Dia ngejar saya, dia orang Jepara, tapi dia ada project di Makassar sama di Bali. Saat itu dia kejar saya itu sampai ke Solo, dan dalam kondisi yang ini anaknya di Bekasi mau ketemu saya besok. Oh, tapi sekarang udah oke dong hidupnya. Oh, udah saya bilang udah lebih kaya lah gitu. Iya. Tanpa utang lagi. Wow. Jadi itu solusinya simple dan langsung kena itu. Boleh ceritain dulu gak kasusnya dia gimana? Ya, Jadi dia punya hutang. Kasus dia 750 juta, utang dia sama rentenir gitu. Karena kebiasaan bisnis dia, kebiasaan project dia, sebelum ada project si Agus ini selalu merasa perlu modal. Ya wajar li, orang dapat project ya pasti butuh modal lah gitu. Iya. Itu normal gitu, enggak ada yang salah sama itu. Agus datang ke saya dalam kondisi bulan ini harus ada 60 juta gitu. Bulan depan harus ada lagi 60 juta dan itu bunganya saja. Buset. Dan itu bunganya saja. Buset. Maka dia pegang 3 project tapi nggak pegang uang, bayangin aja. Ngutang 750 juta, bunganya aja 60 juta. Itu sih rentenir banget. Itu memang begitu. Dan itu kasus seperti itu nggak cuma satu. Salah satunya Agus ini. Nah, Mas Agus datang ke saya, Mas aku pengen ketemu sampean, ngapain? Saya pengen cerita kondisi saya, gitu. Ya udah cerita. Sampai dia nginep di rumah saya waktu itu. Gitu. Dia cerita benar-benar, saya ini Mas Arli, berat sekali pikiran saya. Dia ceritaan runtutannya, intinya itulah. Intinya dia utangnya 750 juta, proyeknya macet, dia bikin kolam renang di Bali nggak dibayar, dia bilang gitu juga. Macam-macam. Ada aja, akhirnya masalah gitu. Ya udah Mas, yang paling penting sekarang mengendap, ada di materi saya, nanti coba cari aja di YouTube 30 hari bebas hutang, itu materi bab 2 saya adalah mengendap. Materi pertama Tuhan, kita percaya Tuhan. Materi kedua adalah mengendap. Yang mengendap itu perasaannya. Jadi saya Muslim, kalau ada satu kalimat nih dalam bahasa Arab yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya orang Islam bilang itu pada saat ada orang meninggal. Gitu. Yang artinya kan segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Itu artinya. Itu artinya. Jadi itu adalah satu kalimat yang itu menjadi hidup saya. Gitu. Dan itu yang diajarkan. Dan di dalam bab 2 e-book 30 hari bebas hutang itu mengajarkan tentang mengendap, yaitu tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi. Jadi mengembalikan semuanya pada Tuhan. Jadi solusinya apa waktu itu? Saya jadi penasaran nih. Iya, sabar. Mengendapkan dulu perasaan. Oke. Kalau perasaan sudah mengendap, artinya sudah tidak ada lagi keinginan-keinginan yang orang Jawa bilang ngoyo-ngoyo. Ngoyo itu melebihi kemampuan. Tidak ada lagi sesuatu yang harus dimiliki. Di dunia itu nggak ada, gitu. Ya semua nggak harus dimiliki, nggak punya juga nggak apa-apa. Nah itu yang nomor 2. Terus sudah bisa dia berlatih tuh 1 minggu dia, karena selama ini dia masih menyimpan itu. Dia punya truk ternyata di rumah, dia punya rumah juga, dia punya mobil juga, dia punya macam-macam. Jual dulu. Nah, apa yang masih angsur jual. Oke, beberapa dia jual. Oke Mas Arli, sekarang saya lebih ini, saya tinggal mikirin nih tentang tadi. Rentenir jangan dibayar. Loh, nanti kalau nambah udah diam gitu. Menurut sama saya bismillah, jangan dibayar bunganya. Nanti kalau marah gimana? Ya sudah jelas marah gitu. Dihadapin marah, nego. Jadi kayak utang kartu kredit sama sih. Kan nggak pakai jaminan. Iya. Jadi itu utang yang paling tidak berisiko secara hukum gitu. Nggak berisiko. Akhirnya udah macetin aja bunganya. Besok bayar pokoknya. Cicil pokoknya. Akhirnya boleh dia cicil pokoknya. Nah, satu ketika kan belum lunas nih. Belum lunas, terus bulan berikutnya dia dapat project ceritanya di Palembang. Dia telepon saya lagi, Mas,
ini saya mau ada project lagi di Palembang, nominalnya cukup gede dan saya perlu modal. Karena saya bawa 40 tukang ke Palembang. Gimana saya nggak punya duit gitu. Uang saya habis untuk utang juga. Ini benar-benar butuh modal. Ya udah, jadi ilmunya profit maker itu adalah yang penting profitnya dulu. Gitu. Ini menghasilkan profit nggak? Alias yang ngasih kamu project itu orang punya uang apa nggak punya uang? Punya uang, ya udah minta. Malu mas, gini. Ntar nggak dipercaya nggak apa-apa, telepon aja. Minta dulu uangnya di depan, sekian persen lah itu. Untuk modal bawa tukang. Jadi modalnya itu ya harus dari yang ngasih proyek. Oh gitu ya. Terus kamu bilang aja, kamu nggak punya uang, bilang aja apa adanya. Jadi ingat loh, penyebab utang itu cuma 2, gengsi, spekulasi. Udah. Tapi mungkin dia takut ini kali mas, kalau kan tender ada, mungkin tender yang lain, ya udah nggak usah DP atau apa gitu, nggak juga ya? Ya nggak tahu saya. Tapi ada kebiasaan. Memang wajar sih ya, orang punya proyek, terus kita harus menyediakan modal itu wajar. Iya. Dan kalau proyek minta modal sama yang menyediakan proyek itu nggak wajar. Tapi saya suruh coba. Iya, maksudnya jadi jangan asumsi dulu pasti nggak dikasih. Jangan asumsi gitu loh. Iya, jangan serba asumsi. Akhirnya dicoba, telepon, dikasih. Gitu. Iya. Dikasih. Ternyata nilai proyeknya tuh miliaran. Wah. Profit dia miliaran, lunas utang dia. Gitu. Mantap. Lunas utang dia. Sampai sekarang tuh dia mau beli apa-apa juga telepon saya. Dia sekarang koleksinya emas batangan dia gitu. Oh gitu. Kan saya kan ngajarin kalau nyimpen pakai emas batangan aja udah simpen di mana kayak gitu. Iya. Tapi jangan simpen duit kalau kita nggak bisa pegang duit, salah satunya itu. Akhirnya dia telepon saya terus, mau beli apa, telepon mau beli tanah, telepon mau beli ini, telepon. Jadi berarti solusinya simple ya? Simple, nggak harus semuanya dijual, nggak harus ini, nggak harus itu, nggak. Tergantung nih asalnya dari mana. Kalau si Agus tadi udah jelas, asalnya dari dia gengsi mau minta uangnya. Tapi sampai hari ini dia kalau ada project dia minta uang di depan. Gitu. Makanya project dia di Bekasi ini uang di depan semua. Gitu. Sampai sekarang. Nah, kalau itu kan kasusnya dalam artian Mas Agus punya aset untuk dijual. Ada nggak satu kasus lagi deh? Ada. Yang bener-bener nggak ada duit apa-apa buat dijual gitu. Ada. Gitu. Pasti ada ya minimal ya. Ada banyak. Ada nggak satu kasus lagi? Ada, banyak ratusan kasus. Iya, yang berkesan lagi. Tapi bukan yang jual aset deh. Oke, nggak jual aset ya. Yeah. 500 juta ada nih. Orang Salatiga nih. Dia datang sama istrinya ke rumah. Intinya dia ada hutang, dia bilang hutang investasi. Hutang investasi, ada investor tanam uang ke dia. Jumlahnya 500 juta, dia udah kasih profit, terus uang itu ditagih. Sampai dia bawa polisi, dia bawa apa segala macam. Kenapa? Maksudnya tiba-tiba padahal profit kan? Profit, tapi itu pas profit, tapi saat itu nggak profit gitu loh. Setelah tidak profit, iya. Nah, terus akhirnya tagih. Saya tanya gitu, emang investasi apa ini? Investasi online. Bodong nih gitu. Langsung nih kena nih, bodong nih. Besok jangan main gini lagi. Oke. Ini berisiko. Nah, setelah itu, sini gimana? Oke, tak bantuin. Tanya berapa? 500 juta. Hitung semua profitnya. Udah kan? Profit dihitung itu totalnya udah 460 juta. Sama ini. Kamu pakai uang pribadi nggak? Nggak pakai, itu langsung saya storin online. Ada buktinya? Ada gitu. Ya udah. Akhirnya dia bawa polisi kan? Oh, investornya. Bawa polisi. Iya, Bawa polisi. Di hadapan polisi dibuka semuanya. Ini loh Pak, salah paham Pak. Ini buktinya. Ini. Akhirnya polisi ini. Oh, kalau gini saya nggak ikut-ikut. Begitu. Kalau gini saya nggak ikut-ikut. Akhirnya utang dia jadi 40 juta. Itu pun diangsur 4 kali dari 500 juta. Oh. Gitu. Dari yang tadinya masalah 500 juta mau dipidanakan, udah mau diculik lah, macam-macam. Itu salah satunya gitu. Kan panik juga. Iya. Itu sebab utang cuma 2, gengsi, spekulasi udah. Yang ketiga musibah, nggak pernah saya bahas kalau musibah. Karena musibah gimana lagi? Pasti kalau ini musibah itu dari Tuhan, solusinya dari Tuhan. Gitu. Tapi yang 2 ini gengsi, spekulasi. Ini penyebabnya dari subjeknya, solusinya ya subjeknya.
Gitu. Yang menyebabkan utang saya, ya solusinya dari saya. Gitu. Siapa yang menyebabkan utang ini? Jadi saya selalu melihat ke situ. Orang ini kenapa? Jadi makanya saya kadang-kadang kalau ada orang curhat macam-macam, nggak kepake ini curhatnya dia. Gitu. Karena ini tidak mencerminkan sesuatu, tidak mencerminkan dulu dia ngapain aja. Gitu. Iya. Karena semua utang pasti ada historinya. Itu penting sih kalau saya. Terus kok Mas Arli bisa dikenal sebagai apa ya, rumah tanpa KPR itu maksudnya biar kita tuh nabung dulu gitu untuk beli rumah. Ya itu ceritanya pengalaman saya juga. Jadi saya tuh beli properti, semua properti saya semua tanpa utang. Gitu. Jadi alhamdulillah setahun sekali minimal itu saya beli properti satu. Dan itu semua tanpa utang ya, nggak pakai KPR. Awalnya dari satu. Nah terus ada lagi ya. Kalau yang kenal Mas Arli itu lumayan senior loh di dunia YouTube. Yang gue kagumnya itu enggak lah. Bisa live streaming hampir tiap hari. Bukan hampir, kayak malah tiap hari malah ya. Iya, kalau kepikiran saya itu orangnya spontan. Gila loh itu sih. Saya tuh spontan. Kalau nggak live streaming besok lupa. Oh gitu. Iya. Jadi sebetulnya live streaming saya itu Avan tuh datang ke saya kan. Bang Avan. Ya, gimana nih? Bisa apa? Facebook awalnya. Oh. Jadi live streaming Facebook saya itu kadang-kadang istri saya sampai ngomel-ngomel. Bukan ngomel apa, saya itu kadang-kadang juga backgroundnya gimana nggak dipikir, lampunya gelap juga nggak dipikir, ngasal aja. Yang penting ada ini, HP nyala, udah langsung halo, udah langsung gitu, langsung nyala, langsung halo gitu. Bagian ilmu, jawab pertanyaan, komen. Saya nganggep live streaming itu sebagai apa ya? Sebagai media saya untuk komunikasi sama orang, membagi manfaat lah ya. Kadang-kadang orang mau tanya, mau datang ke rumah juga jauh kan, gitu. Dia tanya di komen, saya jawab aja di situ. Gitu. Jadi lebih bisa. Awalnya dari Facebook. Nah, video saya di Facebook sama orang diupload ke YouTube. Sama kayak gue juga kasusnya gitu. Awalnya gitu. Begitu saya cek di YouTube, ada view-nya banyak. View-nya 300.000. Satu video aja ada 3. Diiklanin lagi. Iya. Rese orangnya itu. Ada channel saya masih gitu. Ya wes, udah gitu terus mulailah daripada dia yang upload, mendingan saya downloadin dulu semua itu video-video saya di Facebook, saya masukin lah ke YouTube. Terus yang udah keburu upload diklaim. Ya, saya klaim. Oke. Akhirnya itu saya klaim, orangnya minta maaf gini-gini segala macam. Oke lah, sekarang kamu nggak apa-apa kalau ambil video saya, tapi jangan video YouTube saya. Ambil video Facebook saya, kamu upload nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi kalau saya punya video di Facebook apa segala macam, mau diupload sama dia upload aja. Kalau di Facebook kan saya cuma pakai live streaming pakai HP kadang-kadang ini. Tapi kalau di YouTube kan ya kita kan bayar videografernya, kita bayar macam-macamnya. Jangan diambil lah kalau itu. Itulah. Oke. Yang terakhir 2019 nih. Ya. Mas Arli kan buka warung rakyat ya. Warung ya. Warung rakyat itu apa sih buat yang belum tahu? Warung rakyat itu minimarket, skalanya kecil. Skala kecil maksudnya apa tuh? Jadi ukuran 5x3 lah gitu. 15 meter persegi dengan total sekitar 400 sekian jenis item gitu. Yang fast moving dan bentuknya minimarket. Gitu. Secara harga bersaing tuh sama Indomaret, Alfamart, apa? Kalau sama merek-merek yang udah besar itu kita di bawahnya. Kalau yang sama warung-warung di kampung-kampung ya kita di atasnya dikit. Harganya. Jadi kita di tengah-tengah antara itu, dan istimewanya ini tersistem. Yang lebih saya tekankan sih banyak warung ini tutup gara-gara tidak termanage dengan baik. Warung-warung yang kayak warung konvensional biasa, warung yang kecil-kecil ya. Di rumah-rumah nih ibu-ibu daripada nganggur kan buka warung di garasi ya kan. Nah, supaya terkonsep dan bisa lebih tertata manajemennya, itu kita ajarin. Ini loh planogram yang baik. Kita apa tuh planogram? Planogram itu nyusun rak itu loh, kalau gampangnya nyusun rak. Kenapa kok Kinder Joy itu di depan? Nah kan kenapa beras di belakang bawah? Oh iya gitu. Nah itu ada rumusnya semuanya. Nah itu yang saya ajarkan. Bahkan kita susunkan gitu kan. Supaya orang masuk memang itu sudah kita setting komersil gitu. Nggak asal menata gitu, enggak. Itu ada rumusnya.
Terus aplikasi, saya buatkan aplikasi. Aplikasi untuk di warung Android. tersebut. Ya, aplikasinya Android, nggak perlu komputer, Aha. pakai Android, tinggal scan, keluar di situ kayak mesin hitung gitu. Langsung kembaliannya berapa, tinggal klik, oh segini. Maksudnya gimana sih, saya kurang gitu ngerti. Jadi Scan barcode aja pakai HP. Jadi ada produknya di scan gini. Kan biasa ada scanner, warung toko kan ada scanner. iya. Nah, minimarket ada scanner. Ini nggak pakai scanner, itu mahal. Pakainya HP pribadinya bisa. Kasirnya Ya. Oh, kirain setiap pembeli nge-scan. Enggak. Kasirnya tapi keren iya. Aplikasi yang besar kita ringkes, Sederhana. supaya dipakai di HP. Dan berarti ini Mas Arli kayak bikin franchise ya? Franchise. Udah berapa banyak sekarang cabangnya? Maksudnya yang franchise ini? 12 lah sekitar. Dan masih mayoritas di Solo atau udah? Saya baru berani buka Solo. Ini rencana kalau aplikasi sama sistem warungnya minus produk ya. Saya nggak main. Kalau untuk luar Solo saya bisa buka bulan Juli ini. Gitu, insya Allah. Untuk warung rakyat nasional. Gitu. Tapi nanti controllingnya gimana? Kalau secara nasional itu kan lumayan loh. Nasional kita nggak pakai produknya mereka beli sendiri. Oh, jadi kita Gitu. cuma kayak ngajarin. Kita ngajarin, kita edukasi lah, lebih ke komunitas sama edukasi warung rakyat ini. Jadi siapapun ada di mana, ada di Ternate misalnya, ada di Aceh, mau di mana-mana, mau jadi warung rakyat bisa. Wow. Gitu. Itu yang saya pikirin dari kemarin dan ini kita develop. Ya mudah-mudahan nih udah bisa jalan lah. Mungkin buat kata penutup nih Mas Arli, buat mereka-mereka nih Mas Arli ya, yang saat ini terlilit hutang. Memang sih solusi pasti kan beda-beda tiap orang. Ya. Tapi pasti ada lah satu solusi itu yang mungkin yang one for all gitu. Ada nggak? Ya mungkin lebih prinsipnya saja ya. Ke prinsipnya itu ya kita harus tahu sih penyebab utang itu cuma 2. Gengsi, spekulasi. Nah, kita itu kena yang mana? Kena gengsinya, spekulasinya atau dua-duanya. Nah, maka itu yang harus dihilangkan pada saat ingin melunasi utang. Jadi kalau kita punya utang gara-gara gengsi, ya berarti melunasi utang kita jangan pernah mempertahankan gengsi gitu. Itu yang paling penting itu. Kita utang gara-gara spekulasi, besok berarti bisnis hitung semuanya. Jangan diterus-terusin spekulasi itu, nggak pakai perhitungan, asal percaya apa segala macam itu, jangan dipakai lagi. Jadi kita nggak mungkin memecahkan satu masalah ya dengan gaya yang sama pada saat masalah diciptakan. Itu gengsi sama spekulasi. Terus mengendap itu penting. Jadi ini tentang perasaan semuanya. Kalau orang belum mengendap, sampai kapanpun dia akan tetap terbebani. Terbebani orang yang tidak mendukung dia, terbebani oleh tagihan-tagihan, terbebani ketakutan rumah mau dilelang, terbebani macam-macam. Karena tidak mengendap. Tapi kalau sudah mengendap, rumah dilelang, ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya istilah mengendap ini apa sih? Ikhlas. Ikhlas, iya itu. Mengendap itu ikhlas, itu loh. Supaya lebih bisa digambarkan mengendap gitu, benar-benar. Nah, kopi itu kalau diaduk-aduk jadi banyak kan. Jadi kita harusnya mengendap. Mengendap, perasaan itu mengendap. Mengendap itu di bawah. Jangan merasa di atas kan. Kadang-kadang kita merasa di atas ini, itu yang bikin susah. Gitu. Orang-orang gitu susahnya adalah perasaannya masih di atas, belum mengendap. Diendapkan dulu, ikhlas, jangan berharap yang macam-macam, yang penting bisa hidup tenang aja. Itu udah alhamdulillah. Amin. Itu kayak saya rasa itu yang paling penting. Kalau masalah yang teman-teman cari mungkin ya, untuk bebas utang itu saya harus bisnis apa? Iya. Saya nggak punya modal. Saya nggak punya modal, mau bisnis yang bisnis apa yang bisa cepat menghasilkan uang. Lupain itu. Justru itu malah menjerumuskan kita ke hal-hal yang aneh-aneh. Kan banyak orang sekarang punya utang malah terjebak ke investasi bodong, terjebak utang nanti ke yang aneh-aneh lah pokoknya. Itu seringkali seperti itu. Nah, saya itu konsep menjaga. Jadi kenapa saya terus-menerus menyuarakan bebas utang ini supaya teman-teman ini yang sedang punya pikiran instan itu supaya terjaga, lebih mengendap, jangan buru-buru ngambil keputusan. Nah itu supaya itu nggak terjerumus ke macam-macam lah. Saya bahkan pernah
Kalau kalian beneran deh, mesti banget ngecek YouTube channelnya Mas Arli. Mas Arli juga di situ bahkan ada video yang bisnis-bisnis apa sih yang nggak usah pakai modal ya nggak sih dibahas ya. Ada bahasan itu juga ada. Boleh kasih tahu nggak contoh-contoh aja, sebutin aja. Contohnya apa misalnya? Bisnis yang Nggak pakai modal nggak nih. pakai modal. Ya sebetulnya tergantung dari konsepnya sih. Bisnis bukan dari jenisnya sih, Iya. tetapi dari konsepnya. Bisnis yang tidak pakai modal, satu, yang produk itu marginnya bisa tinggi. Oh oke. Iya. Itu modalnya bisa fleksibel banget gitu. Tapi kalau misalnya kita bisnisnya mainnya komoditi, ya, kita mau main bisnis apa beras misalnya, ya untungnya tipis modalnya gede, Iya. gitu. Mau nyetok juga modalnya gede. Tapi kalau marginnya tinggi, itu kita jual satu bisa produksi 3. Iya. Itu mainnya seperti itu. Jadi bisnis yang margin tinggi. Karena kalau diruntut lagi, bisnis margin tinggi itu apa? Bisnis margin tinggi itu ada, kalau saya kenalnya ada 3, komoditi, tren, sama bisnis kebutuhan spesifik. Nah, komoditi itu yang kebutuhan harian, kalau bisnis tren itu yang orang membeli karena dia suka. Ini bahasa saya sendiri loh ya, nggak ada di buku mana-mana. Iya. Orang membeli karena suka, kuliner, fashion, nah, itu orang membeli karena suka. Itu margin ya maksimal 100% lah gitu. Kalau kebutuhan spesifik, misalnya sabun jerawat. Sabun jerawat itu produksinya 5.000, jual 150.000 juga bisa. Iya. Tergantung mereknya apa, kemasannya bagaimana cara dia menjual. Dan kualitasnya juga ya. Kualitasnya juga tentunya. Nah itu kebutuhan spesifik lah. Jadi saya bermainnya awal itu adalah kebutuhan spesifik. Meskipun sekarang saya main di komoditi juga. Tapi itu ketika sudah memiliki capital yang bagus. Kalau belum punya capital yang bagus nanti utang lagi. Iya. Gitu. Gila banyak banget ya ilmu-ilmu yang bermanfaat banget. Ini nggak kerasa hampir sejam kali kita ngobrol ya. Oh ya. Jadi kita baru kelar sekarang udah jam 1.14 pagi. Jam 1 pagi. Demi apa coba Mas Arli jauh-jauh bisa, makasih banget mau mampir ke channel aku. Sama-sama. Berbagi yang sangat bermanfaat ini. Beneran deh, jangan lupa subscribe channelnya Mas Arli Kurnia. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar hutang, silahkan komen. Kalau mau langsung dijawab nih, komennya di YouTube channelnya Mas Arli. Jadi pelajarin dulu topik-topiknya gitu. Oke, thank you banget. Jangan lupa juga subscribe channelnya Christina. Dan kasih like, kasih komen juga. Dan gue terus terang speechless sih mau ngomong apa. Cuma ini keren banget kontennya, serius. Maksudnya keren banget. Apa ilmu yang dikasih Mas Arli. Jadi udah gitu aja deh, saya Kristinali. Saya Arli Kurnia. Kita undur diri dulu. Bye semua. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu. Dan dari orang-orang di sekitar Anda. Dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata, betapa beruntungnya Anda.